Perkenalkan, nama saya Tolia Putikawa, NIM 19341013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 4 dalam buku Pemasaran Destinasi Pariwisata yang berjudul Perilaku Pelanggan Destinasi Pariwisata. Inti dari suatu pemasaran destinasi adalah bagaimana menyelaraskan antara permintaan pelanggan dengan produk maupun penawaran yang dimiliki oleh destinasi. Upaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara berorientasi terhadap pelanggan. Orientasi terhadap pelanggan mengandung arti bahwa destinasi harus mengerti apa yang dibutuhkan, yang diinginkan, dan apa yang harus diharapkan oleh pelanggan, atau dengan kata lain, destinasi harus memahami apa yang ada dalam benak pelanggan, atau yang bisa disebut dengan consumer insight. Pelanggan dalam destinasi pariwisata itu terdapat pelanggan akhir. Salah satunya pengunjung individu dan pengunjung grup. Ada juga pelanggan bisnis, yaitu biro perjalanan pariwisata, agen perjalanan pariwisata atau wisata, event organizer, pemasok destinasi pariwisata, dan investor. Secara umum, berdasarkan tujuan, pengunjung dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengunjung untuk tujuan berlibur dan tujuan bisnis. Perilaku menurut Notoat Mocho tahun 2003 adalah tindakan atau aktivitas dari manusia yang biasanya bersifat berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Itu biasanya bersifat sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam merespon sesuatu hal. Tindakan yang dimaksud dapat tercermin dari kondisi, yaitu sebelum pelanggan berkunjung atau customer berkunjung, pada saat sudah berkunjung, dan setelah berkunjung. Itu pasti sifatnya beda. Faktor internal dan eksternal dalam hal ini dapat menjadi rangsangan atau stimulan yang dapat mempengaruhi pengunjung dalam berperilaku. Faktor internal adalah kapasitas ekonomi, waktu, jenis kelamin, usia dan generasi, kondisi fisik, faktor fisiologis, dan pengalaman. Sedangkan faktor eksternal terdapat ketersediaan pilihan untuk destinasi, produk destinasi, aktivitas pemasaran destinasi, citra destinasi, teman kerabat keluarga, kelompok acuan, dan situasional. Dalam memahami perilaku pengunjung bagi destinasi, pada dasarnya dapat dibagi dalam dua sudut pandang. Kedua sudut pandang tersebut dapat ditelusuri seperti seorang yang sedang bercermin, yaitu apa yang dikatakan orang yang sedang bercermin dan apa yang dikatakan oleh cerminnya sendiri. Sudut pandang memahami perilaku pengunjung itu sebelum berkunjung, pada saat, dan setelah berkunjung itu beda. Sebelum berkunjung, biasanya sudut pandang wisatawan itu bagaimana pelanggan memutuskan untuk berwisata, apa sumber informasinya, apa yang pelanggan dapatkan, atau apa yang mereka gunakan untuk memilih destinasi, serta bagaimana respon mereka terhadap produk isyarat apa saja yang dilakukan untuk memilih destinasi. Pada saat berkunjung itu bagaimana proses wisatawan yang dilakukan, apakah aktivitas wisata yang dilakukan itu penuh pengorbanan maupun tidak, serta bentuk produk pelayanan seperti apa yang mereka lakukan dan mereka harapkan bagaimana pola perjalanannya. Setelah berkunjung, apakah produk destinasi sesuai dengan keinginan atau harapan pelanggan? Apakah pelanggan akan membagikan pengalaman mereka? Faktor penentu apa saja yang dapat memuaskan mereka, dan apakah mereka akan kembali lagi? Bagaimana sikap mereka setelah berwisata di destinasi? Tahapan perilaku pengunjung dari sebelum, pada saat, dan setelah berkunjung itu beda. Sebelum berkunjung itu biasanya mereka mendapatkan
inspirasi dari pengalaman pribadi, tulisan melalui story atau gambar, video, audio, maupun cerita dari keluarga, teman, atau rekan kerja. Bahkan keluarga teman yang belum pernah ke sana namun melihatnya di sosial media. Itu biasanya dapat sumber inspirasi. Sumber informasi yang didapatkan biasanya dari channel atau website, keluarga dan teman, aplikasi destinasi, online travel seperti Traveloka, Pegi-Pegi, Adviator, tiket.com, dan beberapa traveler blog di YouTube serta mesin pencari maupun Google. Faktor-faktor dalam pertimbangan evaluasi itu biasanya dilihat dari keunikan daya tarik wisata, kemudahan dalam mencapai wisata itu, apa keamanan dan kenyamanan yang ada di situ, fasilitas yang didapatkan, dan apa yang dibanggakan dari destinasi itu. Harapan dan ekspektasi itu biasanya seperti memesan tiket, transportasi, akomodasi, tempat wisata. Mungkin terbilang mahal atau murah, itu tergantung budget masing-masing. Dan harapan selama berwisata seperti bagaimana sih bandaranya itu bagus atau enggak, akomodasinya gimana, tempat wisatanya gimana, restorannya gimana, masyarakat setempatnya di mana. Hal yang dipesan biasanya akomodasi, transportasi, makanan, minuman, tempat wisata, aktivitas, memesan paket perjalanan dari biro, melakukan pemesanan secara mandiri tanpa perantara. Pada saat berkunjung biasanya memikirkan transportasi yang digunakan itu apa, seperti mobil, motor, dan lain-lain. Sedangkan transportasi umum biasanya bis, mobil, motor, pesawat terbang, atau bisa rental mobil. Informasi yang didapatkan itu atau yang dicari itu biasanya akomodasi terdekat itu dari wisata itu apa, daya tarik wisata itu apa, dan pengunjung juga biasanya melihat daya tarik yang dikunjungi. Seperti itu daya tarik alam, budaya, atau buatan manusia. Aktivitas fisik yang dilakukan itu biasanya suap foto, berselancar, menyelam. Aktivitas main dilakukan biasanya upload di sosial media atau upload melalui video, live streaming, history maupun browsing. Lama kunjungan itu tidak tentu, karena ada yang 24 jam, 2 hari, 3 minggu, dan sebagainya. Untuk alokasi pengeluaran tergantung di mana lokasi dan berapa budget yang dikeluarkan untuk akomodasi, tiket, dan lain-lain. Perasaan di lokasi itu ada beberapa. Ada yang senang, kecewa. Senang karena mungkin tempatnya bagus, kecewa mungkin karena pelayanan waiter di restoran bisa dikatakan kurang bagus, dan excited yaitu senang karena penjelasan dari promo wisata di suatu daya tarik itu sangat bagus. Dan setelah berkunjung, biasanya ada perasaan yang dirasakan, seperti senang, gembira, excited, atau tidak puas atau kecewa. Yang diingat mungkin tempat itu murah banget, indah, mahal, harga-harga fasilitas dan sarana juga lengkap, dan koneksi internet juga bagus. Hal yang dibagikan mungkin dia akan menceritakan tentang apa yang dirasakannya, puas dan tidaknya, kepada publik melalui media sosial dan merekomendasikan tempat yang bagus. Inspirasi setelah berkunjung
bisa dikatakan adalah keinginan dan harapan. Itu biasanya mereka akan mencari berbagai macam informasi dan mereka akan berpikir apakah mereka akan lanjut ke destinasi itu seterusnya atau akan mencari destinasi yang lebih unik dari destinasi tersebut. Perilaku pengunjung dalam proses pembelian perjalanan sebelum berkunjung, pengenalan kebutuhan dan peluang, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan berkunjung. Sedangkan pada saat berkunjung, itu konsumsi di destinasi, dan setelah berkunjung itu biasanya evaluasi dari setelah berkunjung di wisata, mengingat maupun berbagi kepada orang. Arus pengunjung itu ada 5. Aware atau tahu, appeal atau tertarik, aks pertanyaan atau bertanya, ak transaksi, dan advokat tularkan. Jadi mereka akan mengetahui dari orang lain tentang destinasi, mereka akan tertarik terhadap destinasi tertentu, mereka akan bertanya kepada teman kerabat yang sudah pernah ke sana, mencari informasi, mereka akan memutuskan untuk bertransaksi dalam berkunjung atau membeli sesuatu. Mereka akan menularkan kembali apa yang mereka rasakan pada saat berkunjung. Karena biasanya setelah pengunjung tahu akan daftar destinasi, mereka cenderung akan tertarik. Setelah pengunjung tertarik, biasanya mereka cenderung akan memberikan informasi dan akan bertanya dan biasanya cenderung juga akan tahap ak, yaitu di mana calon pengunjung tersebut memutuskan untuk berkunjung dan tidaknya ke suatu destinasi yang mereka pilih. Tahapan perjalanan pengunjung ada 5, yaitu tahap dreaming, planning, booking, experiencing, dan sharing. Dreaming adalah fase di mana calon penumpang mendapatkan informasi yang dialami, seperti cerita dalam gambar atau yang diceritakan oleh rekan yang sudah pernah berkunjung, maupun orang lain yang membicarakannya walaupun mereka belum pernah berkunjung. Planning biasanya adalah fase di mana calon pengunjung secara aktif mencari informasi tentang produk layanan dan daya tarik wisata di satu atau destinasi lebih pariwisata untuk mempersempit pilihan dan membandingkan yang satu dengan lainnya. Booking biasanya adalah fase di mana setelah pencarian informasi aktif dan membandingkan berbagai biaya, waktu, dan layanan. Experiencing adalah fase perjalanan aktual menuju destinasi pariwisata serta seluruh pengalaman yang dibuat di destinasi pariwisata, dan sharing adalah fase di mana pengunjung berbagi pengalaman perjalanan yang telah dialaminya, baik sebelum, selama, dan setelah berkunjung. Dalam fase ini biasanya pengunjung juga dapat melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dialami dan diingatkan. Jadi setiap kita melakukan perjalanan pariwisata, itu pasti ada saja perilaku pengunjung. Karena biasanya orang sebelum, setelah, dan sesudah itu sangat beda. Maksud saya sebelum, pada saat, dan sesudah itu perilakunya beda. Tidak disamaratakan. Karena sudah pergi ke tempat tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih.